Shalom. Bertemu lagi kita di dalam seri pengajaran firman Tuhan, Rumah Pemulihan Segala Bangsa, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bersama-sama. Dan pengajaran kita pada saat ini, kita akan belajar tentang bagaimana harga seorang murid Yesus. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudara yang kekasihi, di dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus perintahkan begini, jadikanlah semua bangsa muridku, berarti murid Yesus. Bukan murid saya dan saudara, tetapi garis bawah itu murid Yesus. Menjadi murid Yesus ada harga yang harus dibayar, karena sangat-sangat mahal untuk menjadi murid Yesus. Karena kalau bicara dengan harga berarti ada nilainya. Ya, jadi kalau harga adalah apa yang Anda berani bayar, sedangkan nilai adalah apa yang Anda dapatkan. Jadi untuk memiliki nilai itu harus Anda bayar, ada harganya. Nah, untuk menjadi murid Yesus, kita akan hitung-hitungan dalam segi bukan berarti hitung-hitungan dagang, tetapi di sini apa yang harus kita berani mengambil nilai itu dengan harga apa yang harus kita bayar. Nah, hidup ini bisa bernilai, hidup ini bisa berharga saat kita berani membayar harga terhadap apa yang kita mau dapatkan. Sesuatu yang bernilai tinggi jelas ada harga yang sangat mahal. Nah, ini yang akan kita lihat. Nah, jika kita serius menjalani hidup kita sebagai murid Yesus, ada harga yang harus kita bayar seperti halnya seseorang yang ingin membangun rumah. Dia harus terlebih dahulu memperhitungkan biaya yang dia perlukan, harga yang perlu dia bayar agar bisa dia menyelesaikan pembangunan rumahnya. Nah, banyak orang Kristen tidak memperhitungkan harga yang harus mereka bayar mengikuti Kristus. Akibatnya banyak yang mundur meninggalkan Tuhan Yesus saat dihadapkan dengan masalah dan cobaan. Nah, kita lihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Tuhan Yesus mengatakan begini, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Nah, ayat 30, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini atau pada umumnya banyak orang yang percaya, banyak orang yang beribadah hanya sebatas menjadi jemaat, hanya terdaftar sebagai anggota gereja, atau yang lebih lagi yang kita lihat banyak orang ngefans terhadap seorang pendeta, tetapi dia sendiri belum tahu apakah dia sudah menjadi murid atau belum. Karena apa? Kadang-kadang mereka tidak bersedia dimuridkan atau dijadikan murid oleh Tuhan. Artinya, kalau mau dijadikan murid oleh Tuhan, siap-siap kita menjadi penjala manusia.
Di dalam Markus 1 ayat 17 berkata begini. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Waktu Tuhan Yesus panggil mari, itu dijadikan. Dijadikan artinya apa? Ada tahapan proses. Ya, ada tahapan proses untuk apa? Dijadikan murid. Nah, Tuhan Yesus dalam perintahnya membuat satu bingkai atau pola tertentu, yaitu menurut bentukan Tuhan ya yang dia ingin muridkan. Nah, kita akan lihat ke depan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 15, Tuhan tidak tertarik dengan kumpul banyak-banyak orang. Bahkan Tuhan tidak tertarik untuk mereka mau angkat Tuhan menjadi raja. Ya, mereka dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tetapi dia menyingkir, ya, dia pergi ke gunung seorang diri. Dan dibandingkan dengan Matius 4 ayat 18, dia lebih tertarik kepada dua orang saudara ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus lebih tertarik melihat orang karakter-karakter yang demikian. Bagaimana dengan kita sebagai apa? Mungkin kita sebagai pengajar, sebagai gembala, pendidik. Adakah kita tertarik melihat seseorang, satu dua orang untuk dijadikan murid, atau kita lebih tertarik banyak orang yang untuk mengangkat kita menjadi orang yang dikagumi, orang yang dipuji-puji? Nah, ini yang kita akan lihat. Karena apa? Di dalam kita memuridkan, Tuhan ingin ada yang namanya komitmen total dalam menjadikan murid. Dan gereja Tuhan harus ada demikian. Komitmen total maksud saya begini. Itu adalah antara pemuasan ego dan pemuliaan, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Nah, perbedaan yang dibuat oleh komitmen total ini adalah bahwa seseorang harus menjalani kehidupan duniawi, ya, tetapi dia juga harus melihat, ada enggak di kehidupan duniawi ini, ada enggak egosentrisnya di dia. Ini yang tidak boleh terjadi. Tetapi ketika dia hidup seperti biasanya, dia harus melayani Kristus. Dan hanya memuaskan egonya, ya, dia sendiri atau memuaskan hati Tuhan. Jadi di sini komitmen total cuma dua. Memuaskan egonya sendiri atau memuliakan Tuhan. Nah, kita lihat yang saya ungkapkan tadi di depan, apakah saya lebih tertarik untuk memuaskan Tuhan, memilih orang-orang yang Tuhan taruh untuk kita menjadikan murid, atau kita mengumpul banyak orang untuk menjadikan kita memuaskan ego kita. Dan ini yang terjadi di akhir-akhir zaman ini. Itu yang harus kita perhatikan. Dan yang kedua kita lihat komitmen total itu berarti ada perbedaan antara upaya yang dimahkotai dan diri yang tersalib. Saudara lebih ingin apa? Mau menerima mahkota atau saudara mau menyalibkan keinginan saudara? Karena apa? Orang Kristen yang masih duniawi, yang egois dan belum menyerahkan hidupnya kepada Kristus, akan terus berupaya dengan upayanya sendiri untuk minta diakui atau untuk minta dimahkotai. Daripada dia mau berdoa setiap saat kepada Tuhan, dia mau berdoa setiap hari agar Tuhan mematikan apapun dalam hidupnya yang bertentangan dengan pikiran Kristus. Jadi tinggal lihat, minta dimahkotai atau kita memuliakan Tuhan. Di sisi lain, di sini kita lihat komitmen total berarti kita tidak lagi ingin diperhatikan atau kita tidak ingin lagi dipuji sehingga Tuhan bisa mendapatkan segala kemuliaan. Tapi kita tinggal bandingkan. Adakah pola bingkai seperti ini yang terjadi bentukan Tuhan atau bentukan kita sendiri?
Banyak orang mau melayani Tuhan, banyak orang yang total untuk apa? Melayani Tuhan hanya selama seseorang minta diperhatikan. Kalau sudah tidak diperhatikan, sudah dia pikir sudahlah. Mungkin saya sudah tidak di sini lagi. Dia beralih profesi. Ini yang banyak terjadi. Jadi kita akan lihat di sini ada bingkai-bingkainya. Terus yang ketiga, komitmen total di sini berarti ada begini. Setiap orang kalau dia ada komitmen total untuk jadi murid, ada perbedaannya begini. Kalau dia sungguh-sungguh jadi murid, dia menanyakan apa. Tetapi kalau dia belum sungguh-sungguh ingin jadi murid, pertanyaan dia mengapa. Ya kan? Karena ketika Roma 8 ayat 28 berkata, ketika Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, garis bawahi segala sesuatu itu bisa dalam suka ataupun dalam duka. Nah, persoalannya, apa yang akan kita katakan? Apa yang harus kita bertanya kepada Tuhan? Nah, kalau kita yang ingin jadi murid, apa yang kamu coba ajarkan kepadaku? Kita bertanya apa sama Tuhan? Apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan, Tuhan? Apa yang Tuhan ingin lakukan untuk saya pelajari? Apa yang ingin Tuhan mau untuk saya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Terus apa Tuhan yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku? Dan orang Kristen yang berkomitmen penuh memahami bahwa tujuan Allah adalah menggunakan setiap pengalaman untuk menyesuaikan kita dengan gambar Kristus. Tetapi kalau orang Kristen yang masih setengah-setengah, masih mau menjadi murid tetapi murid setengah-setengah, atau cuma mau menjadi jemaat biasa, ketika berhadapan Roma 8 ayat 28 dengan segala sesuatu mendatangkan dia misalnya ujian untuk naik kelas atau ada proses, dia akan bertanya mengapa. Ini yang tidak boleh terjadi. Dia akan cenderung selalu berdebat dengan Tuhan. Kenapa ini terjadi padaku Tuhan? Mengapa seperti ini? Mengapa Tuhan membiarkan anak saya terluka? Bisa seperti itu. Mengapa Tuhan membiarkan saya kehilangan pekerjaan saya? Padahal kan saya sudah begini dan begitu. Mengapa pasangan saya menderita seperti ini, penyakit, kanker dan lain-lain? Kenapa? Jadi mengapa ini? Karena bentukannya udah dari awal salah. Nah, kita harus mengerti, kita bisa melihat pemuritan itu. Ya, saya contohkan dalam skema pemuritan itu dalam kemah suci. Dalam pemuritan ini, ya, dalam kemah suci ini, kita akan lihat di luar halaman itu orang yang mati di hadapan Allah. Itu kalau dia masih di luar halaman. Tetapi ketika dia masuk pintu gerbang, dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Ya kan? Ketika di halaman dalam, itu dia masih kanak-kanak rohani. Ketika dia masuk lagi tahap berikut, dia masuk ke ruangan suci. Itu sudah masuk kepada target pemuritan, berarti dia sudah mulai dewasa dalam rohani. Dan ada satu ruangan lagi yang ruang maha suci, yaitu bagaimana menjadi pengantin Kristus. Sempurna seperti Kristus. Dan pemuritan itu bisa dimulai dari menginjil sampai mereka bertobat dan dibaptis. Atau ya sesudah dia percaya lalu dimuridkan terus sampai mereka menjadi dewasa rohani seperti Kristus. Dan ini tidak berlangsung lama, harus menjadi murid terus. Dia harus terus bertumbuh dan dewasa, dan sekaligus juga dia harus memuridkan orang lain, dan siklus ini harus terus berulang lagi. Ini yang harus kita lihat. Sesudah menjadi dewasa, selain kita terus dimuridkan, kita sendiri juga harus bisa tumbuh. Nah, harus bisa tumbuh itu dengan siapa?
Yang pertama, kita harus bisa tumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan dengan terus bersekutu dengan orang-orang yang sudah memuridkan kita. Karena jangan kita melupakan guru-guru kita. Sesuai dengan nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Terus apalagi kita juga harus terus bertumbuh dengan semua orang beriman yang sudah dewasa rohani di dalam persekutuan tubuh Kristus. Jadi goal pertama dari pemuritan ini adalah menjadi dewasa. Yaitu yang pertama bisa tumbuh sendiri dan bersama-sama dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu persekutuan di dalam Roh Kudus. Nah, 1 Korintus 12 kita lihat ayat 12 dan 13. Dikatakan karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Terus yang kedua, ya, kita harus memuridkan orang lain. Berapa banyak dari kita sampai hari ini satu pun tidak berani dia muridkan. Padahal sudah bertahun-tahun dia belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus memuridkan orang lain. Kita harus tetap rendah hati untuk bisa terus dimuridkan dulu, dan dinasehati oleh orang-orang yang sudah memuridkan kita sampai kita dewasa. Sebab target kita sesudah menjadi dewasa rohani, kita terus tumbuh menjadi seperti Kristus. Dan untuk menjadi seorang murid Yesus, Bapak Ibu Saudara, menuntut pengorbanan seutuhnya dan segalanya bagi kepentingan sorga. Nah, sebagai orang yang beriman dan mengasihi Yesus, kita tidak cukup hanya sampai datang dan beribadah di gedung gereja, beribadah di persekutuan, mendengar pesan-pesan, belum cukup, ya. Apalagi mendengar pesan-pesan dari pengkhotbah yang kadang-kadang lari dari konteks. Atau kita melakukan ritual ibadah, menyanyi, menyembah, dan mendengarkan khotbah-khotbah tentang motivasi hidup, penguatan iman, dan mereka sebetulnya mereka belum tahu apakah mereka dibentuk dengan pola seorang murid atau hanya sebatas jemaat. Harus cek dulu diri sendiri. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena seorang murid harus dibangun dengan bingkai dan pola Tuhan. Membangun bingkai dan pola Tuhan tidak mudah bagi setiap orang. Karena tergantung siapa yang membangun Anda, siapa yang membentuk Anda. Harus juga dilihat. Kadang-kadang orang-orang yang membentuk kita, dia sendiri belum lewat yang namanya proses menjadikan. Tuhan bilang tadi, akan kujadikan. Sehingga ketika dia menjadi pemimpin di gereja atau dimanapun, dia sendiri membentuk pola yang menurut apa yang dia mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Dia tidak dibentuk dengan polanya Tuhan. Karena membangun bingkai dan pola Tuhan tidak mudah bagi setiap orang. Karena saya katakan tadi, tergantung siapa yang membangun kita. Makanya lihat-lihat, sudah jadi murid atau belum? Bersaksi masih takut, Anda salah dibentuk. Mau bicara firman Tuhan, masih takut bersaksi tentang nama Yesus, Anda salah dalam pembentukan. Segera berdoa sama Tuhan, minta supaya apa? Ada yang bisa membentuk sesuai dengan pola Tuhan di dalam pribadi Anda. Karena untuk menjadikan seorang murid Yesus membutuhkan satu kerelaan, membutuhkan satu kerendahan hati, kesediaan dari kedua pihak. Jadi kita juga hati-hati, murid itu siapapun kita, saya pun sampai hari ini masih tetap
tetap status seorang murid. Karena murid tidak pernah tamat. Kalau di sekolah dunia ada tamatnya. Tetapi kalau murid tidak pernah tamat, tetap menjadi murid Kristus. Tamat nanti kalau orang sudah tidak bernafas. Makanya juga hati-hati juga kita yang sering berkhotbah, mengajar, harus juga bisa melatih orang. Ya kan? Jadi di sini 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan begini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan garis bawahi pengabdian diri. Ini ada kerelaan dari yang menjadi pemimpin. Terus ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Makanya kita bisa perintah kalau kita sudah jadi teladan. Kalau kita tidak jadi teladan, jangan harap bisa memerintah sesuai dengan firman Tuhan. Iya kan? Nah, ini yang harus kita lihat. Itulah sebabnya tidak gampang seorang bisa menjadi seorang murid Kristus. Kenapa? Karena seorang murid harus rela dibentuk, ditegur, diingatkan, bahkan dibatasi keinginannya oleh firman Tuhan melalui seseorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan ini yang paling tidak disukai oleh semua orang. Dibanding dengan cara dikasihi, didoakan, ya, dipanggil-panggil, dijemput, ayo dibesuk, dijenguk. Orang banyak suka yang demikian. Tetapi kalau Anda mau menjadi komitmen seorang murid, harus bisa melepaskan hakmu kepada Tuhan melalui seorang hambanya untuk mendidik kamu. Nah, kalau kita celakannya yang sudah terbiasa dengan orang bilang dinina bobokkan, Manado bilang di ondo-ondo, nah ini yang bahaya. Adik bayi, kalau udah bayi masih kecil, kalau kita latih untuk dia mandiri, jangan digoyang-goyang. Dia ketika dia enggak kena tangan, tetapi kalau dia ada apa-apa tinggal didiamin, dia diam. Tetapi kalau adik bayi, kalau sudah digoyang-goyang omanya, mamanya, digoyang-goyang kiri kanan, kalau dia lagi ngambek, kalau enggak digoyang ngamuk lebih besar. Iya kan? Coba dididik juga dari anak bayi pun, kalau kita didik jangan diondo-ondo, goyang-goyang. Kita biasakan aja, dia nangis ya biar aja. Mau minum susu ya kasih minum. Mau tidur ya sudah kasih tempat tidur. Dia akan terbiasa. Tetapi celaka kalau dia terbiasa digoyang-goyang. Sampai anak mau jatuh dilempar kiri lempar kanan. Iya kan? Nah ini juga demikian. Di dalam pemuritan juga banyak ya, kita dibentuk bukan dengan pola Tuhan. Tapi dengan pola bagaimana ya kita bisa menyenangkan dia dan dia juga bisa mempercayai kita. Nah, ini yang salah. Takut nanti kehilangan. Ini juga bahaya. Jadi tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah siap jadi murid, jangan tersinggung kalau ditegur. Karena begini, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 bilang begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Gampang, menghormati siap, boleh. Terus yang memimpin kamu, oke, enggak berat. Ya, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, ini yang sulit. Tersinggung kalau ditegur. Kalau yang disuruh menghormati wajib. Ya. Disuruh memimpin, oke. Tetapi kalau ketika menegur, banyak orang bilang, ya sudah, enggak cocok kita di sini. Lari kan? Lari menegur kamu. Nah, ini yang sering kali terjadi. Masih baperan zaman sekarang hari gini yang masih tersinggung kalau ditegur, selesai hidupmu. Karena teguran firman Tuhan, firman yang dikatakan oleh hambanya,
adalah roh yang menghidupkan. Perkataan Kristus adalah roh yang menghidupkan. Lewat hambanya, makanya selalu kalau ditegur, selalu tanya, apa yang harus Tuhan tegur saya hari ini? Ayat 13. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka. Ya kan? Di sini ada katakan sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Ingat, dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini dalam kasih, pekerjaan mereka apa dalam kasih itu? Ya, dalam kasih, pekerjaan mereka, hiduplah ya dalam kasih. Nah, kita lihat ya, firman Tuhan juga berkata begini, kejarlah kasih dalam 1 Korintus 14. Saya akan jelaskan sedikit ini tentang pekerjaan mereka di hamba-hamba Tuhan ini yang menegur kamu, ya kan? 1 Korintus 14 ayat 1 bilang begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Bapak Ibu Saudara, menegur kamu itu juga nubuat Tuhan untuk kamu. Ya. Nah, di dalam kasih itu apa yang menegur kamu? Menurut segala perintah Yesus. Ya. Kalau mereka bekerja di dalam kasih, mereka itu yang menegur kamu adalah mereka yang hidup menurut segala perintah Yesus. Bukan dalam Yohanes 14. Apa itu kasih? Kita sudah lihat kasih itu dalam 1 Korintus 13 jelas. Tetapi yang spesifiknya dalam pemuritan ini apa? Kepada orang-orang yang menegur kamu di dalam kasih itu. Pekerjaan mereka. Lihat ya, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah kasih. Orang-orang yang menegurmu, mereka mengasihi Allah. Karena apa? Mereka juga menuruti segala perintah Allah. Itu yang disebut kasih. Terus kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, lewat orang itu juga, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi hamba-hamba yang menegurmu itu, menegur saya dan saudara juga ketika melewati pemuritan, mereka berpegang pada firman yang benar. Anda harus cross check di dalam ya kitab Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 14 ayat 21. Lihat kalau mereka memegang benar-benar mengasihi Allah, mereka tetap strong, tetap tidak berubah di dalam pendirian firman Allah. Mereka tidak akan mengikuti mau daripada muridnya, tetapi mereka mengikuti maunya Tuhan. Jadi di sini kita akan lihat pemuritan itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara. Pemuritan itu ada namanya pembapaan atau fathering. Pemuritan ada murid. Murid itu diapakan? Dibangun, diajari, di-share dan dicintai. Bangun dia yang lagi berantakan ya, kehidupan rohaninya yang lagi berantakan, dibangun kehidupannya. Yang tadi nak bisa kenal mana tuh benar, mana tuh salah, mana tuh tangan kiri, mana tuh tangan kanan, dia nggak tahu. Kita sebagai pembapaan membangun dia, bangun dia. Setelah dibangun konstruksi kebenaran firman itu, dasar-dasar yang kuat dibangun, baru kita mulai ajari bagaimana kita hidup yang benar, bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana menghargai, itu diajari. Terus apa? Di-share tentang bagaimana Tuhan Yesus ya melakukan waktu Tuhan hidup, bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan kita juga, bagaimana proses Tuhan terhadap kita, di-sharing kepada kita. Dan kita harus apa? Mengasihi dia. Karena begini Bapak Ibu Saudara, dari mulai dimuridkan, mulai dibangun, mulai diajari, di-share dan dicintai, itu pengurapan itu akan turun. Karena pengurapan tidak didapatkan dari pengetahuan atau teori dari buku-buku rohani. Harus melalui proses-proses ini. Anda tidak akan dapat ya di dalam YouTube,
di dalam Google dan lain-lain. Tetapi ada hubungan pembapaan antara murid dan bapaknya yang mendidik dia. Karena apa? Disitulah yang namanya karakter kita dibentuk. 1 Korintus 4 ayat 15. Paulus mengingatkan begini. Kenapa ayat ini keluar dalam 1 Korintus 4 ayat 15? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kenapa Paulus bilang cuma dia yang menjadi bapak? Karena memang kalau menjadi bapak itu, Paulus mengatakan, Pauluslah yang melahirkan engkau dengan firman Kristus. Kalau bapak ya dan ibu kita harus berada dalam satu keluarga yang benar. Karena namanya anak, ya, anak itu dilahirkan, ya, dibentuk, ya, diajari, ya, di-sharing tentang keluarga dan dicintai. Tetapi kalau pengajar-pengajar di luar sana yang Paulus maksud, ya, itu mereka seperti guru-guru di sekolah. Seperti babysitter yang hanya menjaga, tetapi yang melahirkan, yang memenuhi kebutuhanmu dan menjaga supaya Anda menjadi dewasa, hanya satu bapak, pembapaan itu. Jadi jangan Anda bosan-bosan untuk menjadi murid ketika Tuhan tempatkan di satu tempat yang memang Anda harus dimuridkan, ada pembapaan yang benar. Ini yang Paulus katakan. Jadi jangan kita langsung bilang begini, oh banyak kita mengajar, tinggal itu sama dengan kita punya anak, kita cari orang tua lain. Iya kan? Kita cari orang tua lain, terus kita menganggap orang tua lain lebih afdol daripada orang tua kita. Tidak. Mereka cuma sebatas menjadi teman kita. Tetapi kalau kita sakit secara rohani atau kita sakit secara fisik, yang melihat siapa? Bapakmu dan ibumu di rumah, orang tuamu. Itu yang disebut, Paulus bilang, aku yang mempunyai, ya, akulah, kata Rasul Paulus, yang menjadi bapakmu. Nah, tujuannya apa? Supaya apa? Kita tidak terkontaminasi dan kita menjadi sama seperti Kristus. Nah, di sini kadang-kadang murid memberontak. Biasanya, ya, Tuhan sampai kasih keluar ayat. Biasanya juga anak-anak memberontak terhadap didikan orang tua. Mereka lebih suka pergi ke tempat lain, mendapatkan pengalaman kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan pemuritan? Suka berontak ketika Tuhan mulai bentuk di dalam pemuritan yang benar. Banyak yang terjadi di dalam gereja-gereja, dalam persekutuan. Ada orang yang banyak berontak kabur. Penghalangnya memang, ya, kadang-kadang kalau mau ikut Kristus di sini, orang-orang penghalangnya adalah keluarga. Coba kita lihat Lukas pasal 9 ayat 59 sampai 62. Kalau untuk mengikut Kristus, ikatan keluarga jadi alasan. Ketika Tuhan mulai bentuk, mulai ingat pulang. Mulai macam-macam kan? Oh, alasan begini, sudah tidak kuat di dalam base camp sini. Katakanlah demikian, tidak kuat. Alasan apa? Ikatan keluarga. Mama sakit, apapun itu. Coba kita lihat dulu ya, di dalam Lukas 9 ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tuhan tahu. Kenapa Tuhan bilang begini? Biar aja orang lain yang kuburin bapakmu. Tuhan tahu alasannya. Karena penguburan yang dimaksud ini tidak penting bagi Tuhan. Karena apa? Ya. Apakah bertentangan ayat ini dengan Keluaran 20 ayat 12? Hormatilah bapakmu dan ibumu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi banyak dari kita beralasan yang tidak penting untuk tidak mau mengikuti Yesus. Untuk tidak mau dimuridkan.
Karena begini, penguburan yang terjadi di sini, ya, dia katakan menguburkan bapaknya, itu bukan langsung mati pada saat itu. Penguburan ini adalah penguburan yang kedua. Kalau di Israel ada penguburan yang kedua, atau yang istilahnya second burial, ya, atau disebut dengan oswari. Maksudnya di sini penguburan ini, ya, penguburan yang sudah dimasukkan ke dalam goa. Dan tujuannya apa? Ketika sudah terjadi pembusukan, sudah kering, dagingnya sudah tidak ada, dan sisa tulang-tulang itu akan dikuburkan kembali, dikeluarkan dari goa dan dimasukkan kepada satu peti yang namanya peti oswari. Dan ini, ya, hanya dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak punya, ya dalam tanah. Tetapi orang-orang yang kaya, dia membeli kubur itu, ketika itu bisa dipakai kembali. Ketika tulang-tulang sudah terpisah dengan daging, itu baru dikuburkan, masuk ke dalam peti dan disimpan. Itu yang namanya oswari. Dan pekerjaan ini hanya sudah diserahkan kepada jasa penguburan. Kalau kita lihat di Manado itu banyak jasa-jasa penguburan itu, kalau di Jakarta sudah ada itu. Nah, ini Tuhan Yesus melihat ini nggak penting alasanmu. Kalau memang sudah terjadi kematian pada saat itu, jam berapa sih matinya? Matinya dari jam berapa coba? Iya kan? Dia pasti udah nggak datang. Tetapi masalahnya biasa ikatan keluarga cari alasan untuk tidak mau mengikut Yesus. Makanya Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang yang mati. Maksudnya orang-orang ahli-ahli itu yang cuma sibuk dengan begitu, kamu yang ada di sini ikut aku dan pergi beritakan. Nah, kalau kita berwisata, mungkin yang sudah ke Eropa ngerti arti kata katakombe. Itu di Italia dan Prancis itu ada kuburan bawah tanah, namanya katakombe. Itu juga tulang-tulang yang dimasukkan ke dalam peti. Jadi di sini bukan bertentangan dengan, ya, firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 11, bukan. Jadi jelas. Terus kita lihat ayat 61. Ini ikatan-ikatan begini yang seringkali, ya, menghambat orang untuk menjadi murid. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, ini, ya, kalau orang lihat dulu Elisa mengikut Elia. Waktu itu memang benar dia pamitan, tapi dia balik. Tetapi kalau ini Tuhan tahu, Tuhan maha tahu. Tuhan tahu, minta izin mau pamitan gak balik kamu. Makanya Tuhan katakan, ya, kalau kita sudah siap untuk membajak. Anda tahu Bapak Ibu Saudara, membajak di sawah, Anda sudah pegang bajakan itu, Anda harus memandang lurus. Karena apa? Pandangan lurusmu akan mempengaruhi tanganmu. Ketika Anda menengok ke belakang, garisnya akan bengkok. Akan lari, entah ke belakang, ke kanan dia ke kanan, kalau ke kiri pun dia akan, jadi dia tidak akan lurus. Makanya membajak artinya setiap orang yang sudah betul-betul mau ikut Yesus, jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak ada untungnya. Nah, di sini banyak beralasan ketika dibawa masuk ke pemuritan. Coba lihat Lukas 14 ayat 25. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat
menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya ayat ini apa? Membenci di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan membenci fisik orang tua. Bukan membenci saudara, bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak, bukan. Tetapi ada hal-hal yang menghambat kita. Pandangan-pandangan mereka seringkali bertentangan dengan kita mau ikut Yesus. Itu yang harus kita benci. Pandangan dari bapak kita yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus, itu yang harus kita benci. Artinya jangan ikuti. Artinya lebih memilih. Lebih dikatakan kalau bahasa Inggris prefer. I like nasi goreng, prefer gado-gado. Kira-kira begitu. Jadi ada yang lebih dicintai dan ada yang tidak lebih dicintai, dikurangi. Itu arti membenci. Cuma memang kata-kata di dalam ayat-ayat ini, terjemahan ini, kita sudah terbiasa terkonform dengan budaya-budaya Barat dan Amerika. Sehingga kalau benci disebut hate. Tetapi maksud ayat ini bukan membenci untuk orang sudah tak ikut Tuhan, tak benci papa dan mama, tak benci istri ini. Bukan begitu. Lebih kepada siapa yang lebih kita cintai. Kepada siapa lebih kita mau lakukan. Perintah Yesus atau perintah mereka. Yang bertentangan jangan kita ikuti. Itu maksudnya prinsip-prinsip. Bukan Tuhan bikin untuk orang berkelahi di dalam satu keluarga. Dan di ayat 27 kan dikatakan begitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bahkan Tuhan katakan kan nyawamu sendiri. Inilah harga yang harus dibayar oleh kita, tidak disukai. Jadi maksud ayat ini, Anda terikat pada siapa? Pada firman ataukah kepada pendapat-pendapat di luar firman Tuhan? Jadi kalau orang-orang suka menuduh, wah gawat orang Kristen disuruh membenci bapak ibu istri. Bukan begitu maksudnya. Pandangan-pandangan mereka yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, jangan ikuti, itu arti benci. Jangan lakukan, itu arti benci. Yang lebih orang lakukan, lebih orang mengasihi, mencintai adalah perintah-perintah yang benar. Coba Lukas 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi di sini perintah ini untuk menjadi murid Yesus, menyangkal diri dulu. Baru ikut Yesus. Tetapi banyak orang ikut dulu, ketahuan ada harganya untuk sangkal diri, ya mundur. Ya kan? Banyak tetapi itu dibiarkan. Oh enggak, Tuhan maksudnya begini, oh terlalu keras, oh bukan begini. Enggak, harus tetap mau ikut Tuhan. Langsung dari awal, straight to the point. Bisa menyangkal diri. Jelaskan apa itu menyangkal diri. Jangan sampai dia sudah ikut, dia kecewa, dia mundur. Artinya begini, ayat ini mengatakan ada barter kehidupan. Ada pertukaran kehidupan. Tuhan katakan begini, jika kamu ikut aku, kamu harus berani melepaskan dirimu yang sekarang untuk mendapatkan kehidupanku. Jadi kita harus melepaskan hidup kita. Barter kehidupan Tuhan katakan, jika kamu ikut aku, kamu harus berani melepaskan hidupmu yang sekarang untuk mendapatkan hidupku. Artinya begini, kalau engkau masih mempertahankan hidupmu di mata Tuhan di level ini yang sangat rendah ini,
maka kamu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal ini di level yang bernilai ini. Tetapi kalau engkau berani melepaskan hidupmu ini yang sekarang, maka engkau pasti akan mendapatkan kehidupan level yang nilainya betul-betul tinggi dan sangat-sangat tinggi. Itu maksudnya ada barter, ada pertukaran. Dan itu adalah konsep Tuhan. Nah, maukah gereja hari ini menyatakan itu kepada umat-umat Tuhan? Makanya sedikit sekali orang yang berhasil, Bapak Ibu Saudara. Sedikit-sedikit dan sangat sedikit. Jadi begini, mau ikut dia, ada barter kehidupan. Karena Yesus sudah menyelesaikan pertukaran di atas kayu salib. Nah ini, jadi betapa beratnya harga seorang murid. Dalam pengertian kita harus lebih berpihak. Tetapi kalau kita lakukan dengan sukacita tidak berat demi keselamatan hidupmu. Markus 3 ayat 32. Berkata begini, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Terus 33. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 34. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi di sini maksudnya lebih berpihak kepada siapa? Yesus sendiri bilang, ini saudaraku, ini ibuku. Kalau apa? Melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kehendaknya itu? Coba kita lihat arti daripada sangkal diri. Sudah banyak kita dengar sangkal diri seperti apa. Sangkal diri itu berbicara di dalam, inside kita. Dalam hal ini, saya dan saudara harus mengikut Kristus dengan benar. Kita harus melihat kelahirannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, dan kematiannya seperti apa. Semua merupakan tindakan penyangkalan diri yang tiada henti-hentinya dari Tuhan. Bagaimana insight dia sudah mengosongkan diri sendiri. Dalam arti kenosis. Ya, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan sampai dengan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyangkalan diri memang merupakan pelajaran yang sulit dan keras. Dan bertentangan dengan watak daging dan darah. Yesus dengan tegas mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Artinya, seseorang yang menyangkal diri adalah orang yang mampu berkata tidak kepada keinginannya sendiri. Itu yang namanya menyangkal diri. Dan memikul salib adalah ketulusan mengemban penderitaan kita. Baik yang kita derita sebagai manusia maupun sebagai orang Kristen oleh kebenaran. Menyangkal diri dan memikul salib juga bermakna merendahkan diri atau tidak mempertahankan haknya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri, sejauh hal itu berkaitan dengan hal memperoleh kehidupan yang kekal.
Dan di dalam tuntutan Kristus bagi murid-muridnya untuk turut dalam pelayanan bagi keselamatan manusia. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Untuk yang namanya daging, untuk yang namanya ego, diri sendiri, dan untuk yang namanya dunia, Anda harus katakan no. Say no untuk daging, diri sendiri, dan dunia. Kalau untuk Tuhan, kebenaran dan perintah-perintahnya, Anda harus katakan yes. Artinya tidak ada yang boleh dipertahankan dalam dirimu. Semuanya harus ikut maunya Tuhan. Anda sebagai objek dan Tuhan adalah subjek. Apapun yang dia mau gerakkan kepada Anda, apapun yang dia perintahkan, Anda adalah objek. Jangan dibalik, Anda subjek dan Tuhan adalah objek. Dan Anda yang mengatur-atur Tuhan, Anda atur-atur gembala, Anda atur-atur orang yang mementoring atau memuridkan engkau. Jangan, itu tidak benar. Jadi di sini ya, kita bisa lihat menyangkal diri juga yang sederhana. Daud seorang raja, dia menyangkal dirinya. Dia bisa menari sampai telanjang di hadapan Tuhan. Sakeus pun demikian. Nggak malu untuk dia menyangkal dirinya, dia pendek tetapi dia mau melihat Tuhan. Sampai jadi cerita, Sakeus itu orang pendek, dia mau panjat itu pohon. Orang yang terhormat. Orang yang dihormati bahkan mungkin ditakuti. Karena salah satu pejabat negara. Tetapi dia bisa menyangkal diri. Dia tidak malu. Dan banyak orang akhir-akhir ini, sampai hari ini, tidak bisa menjadi murid. Karena apa? Dia belum bisa menyerahkan waktunya untuk Tuhan. Dia belum mampu untuk menyerahkan hartanya untuk Tuhan. Dia belum bisa menyerahkan hobinya, tenaganya, apalagi dirinya. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, profesi Anda apapun, buktikan bahwa Anda murid Kristus. Anda fleksibel, tidak harus pasang harga. Oh, karena saya ini, saya tidak mau dong dimuridkan. Oh, karena saya punya kredibilitas begini. Anda yang masih berpikir demikian, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini, rubah cara pandangmu. Murid tetap murid, siapapun Anda. Anda mau bertitel profesor, doktor, insinyur, atau seorang yang dihormati di dalam pemerintahan. Kalau Anda masih kurang, Anda melihat kehidupanmu hari ini. Di mata Tuhan, tidak ada Anda profesor. Tidak ada sebagai doktor teologi. Tetapi di mata Tuhan Anda adalah murid dan harus dimuridkan kalau Anda tidak bisa menyangkal dirimu setiap hari. Menghormati orang lain. Memberikan apa yang ada pada Anda, itu adalah murid Kristus. Profesimu apapun itu, ya, abdikan diri untuk Tuhan. Nah, kita lihat menyangkal diri pun itu puasa menyangkal diri Bapak Ibu Saudara. Puasa itu bukan soal makan dan minum juga. Dalam segala hal ya yang menyangkut, yang mengganggu kita dan melemahkan kita di dalam proses di dalam pemuritan, Anda harus puasa dalam hal itu. Artinya puasa bukan hanya menahan lapar. Tetapi puasa mengalihkan fokusmu dari hal natural ke hal spiritual kepada Tuhan. Untuk lebih mendekatkan dirimu kepada Dia. Jadi kalau Anda belum bisa menyangkal diri, coba lihat ya. Kalau Anda pikir puasa hanya sampai dimakan minum menahan lapar, Anda akan salah langkah nanti. Karena di dalam Yesaya 58, coba lihat ayat 6 dan 7. Tuhan katakan begini, bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman,
dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi ini puasa itu lebih memfokuskan kepada Kristus, ya, bukan kepada hal-hal natural. Tetapi dari hal natural kepada hal spiritual. Jadi buka dirimu juga. Mungkin ada belenggu-belenggu. Anda masih pelit. Anda masih suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Anda masih suka marah-marah terhadap gurumu, pembimbingmu. Itu juga harus Anda puasakan itu. Kenapa? Untuk membelenggu, bagaimana Anda mesti membuka tali-tali yang membelenggu orang lain. Anda sendiri masih terikat dengan hal-hal begitu. Karena Bapak Ibu Saudara, kekristenan sekarang yang dibentuk adalah menikmati keinginan dagingmu. Banyak kekristenan hari ini yang dibentuk adalah hanya untuk menikmati keinginan dagingmu, menikmati keinginan jiwamu, dan mengkerdilkan rohmu yang sesungguhnya. Karena apa? Kita dipanggil bukan saja percaya kata firman, tetapi menderita untuk Kristus. Anda harus bisa melepaskan diri dari segala milikmu. Jadi di sini Anda ikuti harga seorang murid yang memang demikian. Kalau cuma jadi jemaat, saya tidak bisa pastikan perjuanganmu, karena firman Tuhan berkata harus berusaha. Orang yang berjuang nak masuk, firman Tuhan bilang, ya kan? Tetapi yang berusaha, ini menjadi murid itu berusaha. Banyak orang maksud saya berjuang. Kalau cuma sampai berusaha, maksud saya kalau cuma sampai Anda berusaha beribadah tanpa perjuangan, firman Tuhan katakan Anda tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Lukas 14 ayat 33 berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu kan terjadi kepada satu orang dalam Markus 10 ayat 21 kan. Dia gak mau melepaskan. Waktu Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepada orang itu, hanya satu lagi kekuranganmu. Dia berjuang ini, tetapi tidak sampai. Dia baru berusaha. Firman Tuhan katakan hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi dia tidak lakukan. Dia baru sampai di tahap berusaha. Dia tidak mau berjuang untuk melepaskan itu. Melepaskan itu perjuangan, Bapak Ibu Saudara. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku, kan dikatakan meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi itu cuma temporer, Bapak Ibu Saudara. Anda dibentuk dan sudah menghasilkan, dan Anda bisa juga menghasilkan murid, Anda kembali juga kok. Dan akan ada next generasi. Tetapi belum apa-apa sudah marah-marah. Dan kita lihat pikul salib itu apa? Pikul salibmu setiap hari. Pikul salib adalah dari luar. Salib artinya Anda rela untuk dibenci. Anda rela untuk dihina. Anda rela untuk dipermalukan. Anda rela dijauhi, difitnah, bahkan dipersekusi di depan umum karena imanmu kepada Tuhan. Ya memang seperti itu.
Yang namanya rela bagaimana? Rela tidak ada yang kita pertahankan. Kalau orang yang berani mati untuk Tuhan, dia ada yang dipertahankan. Tetapi kalau dia rela untuk Tuhan, lain lagi. Ya tidak ada lagi. Saya berani mati berhadapan dengan orang-orang kalau ada orang yang mau ganggu dengan keluarga saya. Saya berani mati untuk membela. Ya, tetapi dia rela untuk mati karena Tuhan. Apa yang dia pertahankan? Apapun yang Tuhan buat, saya rela. 1 Korintus 10 ayat 21, firman Tuhan berkata, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Artinya begini, kita tidak dapat minum dari cawannya Tuhan dan dari cawannya roh-roh jahat. Anda tidak dapat menderita di hal-hal yang Anda lakukan sendiri. Kemauan Anda sendiri. Kelakuan Anda sendiri yang aneh. Ya. Ugal-ugalan di jalan, mabuk, tabrak orang masuk penjara, jangan bilang itu salib. Mengganggu istri orang masuk penjara, jangan bilang itu salib. Tetapi kalau Anda memberitakan firman Tuhan, Anda dipersekusi, bahkan masuk penjara oleh karena kebenaran, itu yang harus Anda lakukan. Karena cawan itu berbicara penderitaan. Anggur itu berbicara tentang sukacita. Untuk mendapatkan sukacita dari Tuhan, Anda harus lewat penderitaan itu, pikul salib itu. Setiap hari. Untuk mendapatkan cawan anggur itu, di anggur itu, Anda tidak akan sedot pakai sedotan. Tetapi Anda harus minum dari cawan itu. Makanya Yakobus 4 ayat 5, Tuhan cemburu kalau Anda menderita di cawannya roh-roh jahat. Akibat Anda mengikuti kemauan daripada setan-setan keinginan dagingmu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu Saudara, memang dunia semakin menekan kita. Dunia semakin menekan kita. Apakah kita sanggup berdiri ataukah kita menyerah kepada keadaan dunia? Tapi Anda kalau mau menjadi murid yang sesungguhnya, ikuti proses-proses yang Tuhan mau. Tunduk dan patuh dan menerima teguran daripada hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan terhadap engkau. Karena apa? Mereka sendiri pun melakukan itu untuk Anda juga. Ya, mereka berjaga-jaga terhadap jiwamu. Dalam Ibrani pun menulis demikian. Jadi jangan Anda langsung baperan atau langsung maraju. Jemaat-jemaat begini, kalau cuma jadi jemaat biasa bahaya. Dan saya akan lihat di sini perbedaan jemaat biasa dengan murid Kristus yang sudah menjadi murid. Kalau Anda cuma sebagai jemaat biasa, Anda selalu menunggu. Tetapi kalau Anda sudah menjadi murid, Anda selalu mencari. Ingat dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita melihat jelas perbedaan antara keduanya. Sementara orang banyak hanya menunggu. Mereka cuma jemaat, cuma pengikut biasa. Tetapi para murid memberi makan. Nah, di dalam konteks rohani pun hal ini juga berlaku, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia cuma jemaat biasa, dia masih menunggu Tuhan kapan saya diberkati. Tetapi kalau Anda sebagai murid tidak pernah menunggu Tuhan memberkati lebih dulu, tetapi mau menjadi berkat lebih dahulu. Ini perbedaan pandangan. Jadi kalau hanya jadi jemaat biasa, Anda hanya menunggu-menunggu. Tapi Anda sudah menjadi murid, Anda mau inisiatif lebih dulu, memberkati lebih dulu, mau menjadi berkat lebih dulu. Yang kedua, dalam kesimpulan ini, Anda sebagai jemaat, Anda memikirkan diri sendiri.
Jemaat biasanya begitu, hanya pikirkan dirinya sendiri. Tetapi kalau murid, dia berproduksi. Perbedaan untuk hal ini tampak ketika di Kapernaum. Seperti di dalam kitab Lukas mencatat, waktu melihat mujizat yang dilakukan Yesus, maka para penduduk kota itu, mereka yang mengikut Yesus pada waktu itu, mereka berusaha menahan Yesus untuk tinggal di kota mereka. Nanti Anda baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44 itu. Mereka mau membuat Yesus menjadi milik mereka sendiri. Namun Yesus justru mengajak murid-muridnya pergi dan mereka mengikuti dia. Artinya di sini menjadi murid bukanlah untuk ambisi ingin kaya, ingin populer untuk memperkenalkan, lihat loh Tuhan dekat sekali dengan orang. Lihat Tuhan berbicara bahkan duduk di samping. Apa gunanya itu? Tetapi apa? Murid yang benar, Yesus bilang ayo kita pergi cari jiwa. Memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Karena apa? Ladang itu adalah jiwa. Firman Tuhan bilang begitu. Ladang bukan tempat, bukan kondisi, bukan situasi. Tetapi ladang adalah jiwa. Firman Tuhan katakan. Dan Tuhan harus ada apa? Berproduksi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jemaat menunggu firman. Tetapi kalau murid dibentuk oleh firman Tuhan. Jadi jemaat sudah menunggu-nunggu apa ya? Firman apa ini? Lihat-lihat yang mana ya? Apakah untuk untuk penguatan? Untuk apa gaya-gaya hidup? Untuk apa berkat-berkat dan lain-lain? Itu jemaat sering menunggu yang demikian. Tetapi kalau murid Kristus, setiap hari dia melihat apa yang harus Tuhan bentuk dengan firman. Dan selalu dia dibentuk oleh firman Tuhan. Yang keempat, coba lihat ya perbedaannya. Kalau jadi jemaat biasa, karakternya selalu mencari pujian. Tetapi kalau murid Kristus yang telah dibentuk, murid adalah selalu ingin berkorban. Jadi ketika dalam mengikut Kristus, kita masih melakukan sesuatu yang hanya dengan tujuan mencari pujian, maka kita masih dalam level jemaat yang biasa. Koreksi masing-masing. Masih minta dipuji oleh hamba Tuhan? Oleh orang-orang sekitarnya? Oleh gembalamu? Suka minta ada penghargaan? Suka minta mahkota terus? Tetapi sebaliknya seorang murid menyadari jika saat ini kalau dia bisa melayani, bahkan berkorban bagi Kristus, itu adalah ucapan syukur atas Yesus yang telah berkorban lebih dulu untuknya. Itu pandangan dia. Mau ada bensin, mau ada makan, kalau sudah diutus pergi. Mau dikenal, mau dipuji, mau dilupakan, habis bawa firman, habis menginjil, nada orang yang semperin, pulang-pulang saja. Nggak usah lagi turun kontannya bagaimana. Mantap nggak? Seringkali begitu. Oh kurang mantap itu begitu. Tersinggung. Nggak dapat penghargaan. Yang kelima. Kalau jemaat biasa bisa terjebak pada rutinitas. Tetapi murid menyukai perubahan. Ingatkan dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Bagaimana Tuhan berbicara tentang kebenaran. Terjadi goncangan luar biasa. Dikisahkan bagaimana banyak murid atau lebih tepat jemaat. Bagaimana mereka mundur dari Yesus. Itu peristiwa itu habis Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang. Berarti waktu udah mundur banyak sekali itu. 4.000 kalau 5.000 orang tinggal 12 ya. 4.988 kabur. Makanya Yesus tanya, kalian yang tinggal 12 ini masih mau kabur juga? Petrus bilangnya enggak.
Mereka mundur dari Yesus karena Yesus tidak berbuat sesuai dengan harapan mereka. Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Mereka bilang, sudah lain ini. Kemarin makan roti benaran. Karena Yesus makin menjadi populer setelah ia membuat mujizat. Memberi makan 5.000 orang. Banyak orang pun datang mengikutnya dengan harapan akan bisa diberi makan oleh dia. Tapi Yesus justru menolak melakukannya. Dan justru bicara tentang roti hidup. Akibatnya banyak pengikutnya atau jemaat mundur. Kalau pengikut bisa terjebak atau jemaat biasa bisa terjebak pada rutinitas dan tidak menyukai perubahan. Ya, ketika ia sudah bisa hidup dalam sukacita karena berkat Allah yang melimpah dalam dirinya, dia bisa terguncang bahkan mundur ketika Allah melakukan perubahan dalam hidupnya. Ada goncangan iman. Atau ketika firman seperti perumpamaan yang jatuh di batu-batu atau di di semak duri. Penganiayaan terjadi. Akibat firman itu dia murtad. Tidak kuat. Nah itu dia tidak mau ada perubahan dalam hidup. Dia pikir kalau sudah dengan Tuhan sudah sampai mati tetap kaya raya. Tetap tidak ada proses-proses keselamatan pembentukan dari dia. Ini yang terjadi. Tetapi Petrus dalam Yohanes 6 ayat 68 berkata, yang tetap setia meski telah terjadi perubahan besar, jumlah jemaat yang berkurang dan berkurang itu sangat drastis. Nah, dan yang keenam, jemaat mencari dukungan, murid justru mendukung. Ini, fokus jemaat seringkali masih terbatas pada dirinya sendiri. Tapi kalau fokus seorang murid yang telah dibentuk adalah untuk memberi dukungan kepada orang lain. Banyak orang mencari Yesus hanya karena ingin disembuhkan atau dilepaskan dari masalahnya. Tetapi beda dengan para murid yang sekalipun harus rela untuk meninggalkan sanak keluarganya, yang seperti tadi ayat-ayat sudah Tuhan katakan di atas. Bagaimana mereka meninggalkan sanak saudaranya untuk mengikut Yesus. Tetapi mereka tetap setia pada Tuhan dan selalu terlibat dalam pelayanan yang ia lakukan bagi orang lain. Jadi ini murid, dia mendukung. Tetapi kalau jemaat selalu cari dukungan. Ketika Tuhan bilang berdoa untuk orang, Tuhan kita juga masih butuh doa. Tetapi kalau Anda adalah murid, sekalipun Anda butuh doa, Anda disuruh mendoakan orang, Anda harus mendoakan lebih dulu. Sekalipun Anda membutuhkan berkat, Anda dalam kekurangan, Tuhan bilang berbagi berkat itu. Bagi. Padahal Anda masih kurang. Tetapi kalau Tuhan perintahkan kepada kita, bagi berarti ada sesuatu yang Tuhan lihat. Elia kepada janda di Sarfat. Tuhan bilang Elia minta roti. Janda bilang tidak ada roti. Memang secara fisik tidak ada roti. Tetapi Tuhan melihat ada roti di situ. Karena apa? Masih ada bahan untuk bentuk roti. Masih boleh diolah dan Tuhan sudah melihat lebih dulu. Jadi ketika disuruh memberi dulu kepada Elia, maka terjadilah Tuhan memberkati janda di Sarfat itu. Kita memang bilang tidak ada, saya lagi kurang Tuhan. Tapi Tuhan bilang kasih. Mendukung dulu orang lain, berkati dulu orang lain. Jangan kita minta, teriak-teriak minta dukungan terus. Sehingga kita ke sana ke sini. Tuhan sudah melihat lebih dulu. Elia Tuhan lihat, minta sama janda di Sarfat karena ada roti di situ dan disuruh buat. Tetapi janda di Sarfat lihat bukan roti. Ini bahan-bahan yang mau dibentuk roti. Jadi ingat, kalau Tuhan suruh, itu Tuhan sudah melihat ada sesuatu yang bisa mendapatkan untuk kita. Jadi makanya Tuhan bilang harus bisa melepaskan. Jangan minta terus didukung-dukung, sedikit-dikit telepon. Bu, tolong doakan. Kadang-kadang juga harus dia bisa sendiri. Minta Tuhan sudah suruh memberkati, tolong dong supaya berkat lebih dulu supaya saya bisa memberkati. Lepaskan dulu. Ini juga yang harus kita lihat ya.
berhenti untuk cari dukungan, tetapi jadilah orang yang inisiatif mendukung kalau Tuhan taruh untuk bisa melihat di sekitar kita. Itu adalah murid yang benar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, karakter jemaat seringkali berbicara di belakang. Tetapi seorang murid yang sudah dibentuk, dia justru mencari solusi kalau ada masalah. Ya kan, kalau kita lihat dalam murid-murid Yesus dalam Kisah Rasul pasal 6 dicatat bagaimana para pengikut mulai ada yang bersungut-sungut karena masalah pembagian. Kalau sekarang tuh jatah-jatah BLT, apalagi lagi COVID begini, mereka mulai bersungut, wah enggak adil nih, ya kan begitu. Dan bagaimana yang dilakukan oleh ke-12 murid Yesus? Mereka mencari solusi ketika mereka mendengar mulai ada protes-protes. Agar permasalahan itu bisa teratasi. Tetapi pengikut-pengikut pada waktu itu mereka bisik-bisik di belakang. Berapa banyak yang terjadi di dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah, di dalam gereja. Dan pengikut jemaat-jemaat biasa hanya menuntut. Dan ketika tidak puas lalu dia mulai bicara di belakang. Mulai bilang begini. Tetapi kalau Anda seorang murid yang benar, Anda harus proaktif dan mencari jalan keluar. Karena apa? Masalah juga terjadi. Masalah gembalamu, masalah pendidikmu, masalah pengajarmu juga adalah masalahmu. Boleh mau saling mengkritik, tetapi carikan solusi. Jangan habis lempar tinggal. Itu bukan urusan kami. Urusan Bapak, kami sudah begini dan begitu. Wah, ini bahaya. Jadi proaktifnya dia seorang murid yang benar. Mencari jalan keluar. Kenapa? Karena apa? Karena seorang murid, mereka merasa memiliki tanggung jawab. Memiliki dedikasi untuk kebaikan bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengharapkan berpikir yang benar. Anda sekarang dibentuk oleh pola yang bagaimana? Bingkai apa yang Anda sedang jalani hari ini? Berdoa sama Tuhan. Kalau sudah benar seperti apa yang Tuhan katakan, persis dengan apa yang Tuhan inginkan kepada Anda, harga yang harus Anda bayar, dan nilai yang namanya seorang murid, untuk mendapatkan pengakuan dari Kristus, Anda harus bisa membayar itu. Dengan apa? Bagaimana dirimu memberikan seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan saya akan berdoa kepada saudara supaya Tuhan memberikan visi yang benar, pandangan yang benar, pandangan yang bersih, untuk supaya kita bisa melihat akhir-akhir ini banyak sekali menu-menu yang tinggal kita pilih. Tinggal saudara dan saya memilih yang mana. Yang instan kah? Ataukah lewat proses untuk supaya masuk kerajaan sorga? Tidak instan. Yang berlaku cuma bikin mie instan. Yang berlaku cuma bisa bikin kopi instan. Tetapi untuk kerajaan sorga tidak ada instan. Tetapi justru gereja Tuhan ikut-ikut menjadi instan juga. Membawa murid, membawa pengikut dan jemaat menjadi instan. Yang penting sudah mengerti tentang Tuhan, kamu akan dijemput oleh Tuhan. Itu salah. Tidak instan. Belajar mulai dari nol, belajar kepada guru-guru yang berdedikasi, yang betul-betul diurapi oleh Tuhan, dan dia berbicara tentang kebenaran dan yang pasti. Demikian firman Tuhan, dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan. Engkau tidak putus-putusnya selalu mengajar kami, memanggil kami dan mendidik kami Tuhan. Untuk kami selalu dibentuk oleh tangan-Mu yang sesungguhnya.
tangan-Mu yang berkuasa dan yang benar, sehingga kami selalu menerima makanan yang berasal dari sorga, yaitu firman Allah adalah kebenaran Kristus. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan ada proses di dalam memuridkan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang memuridkan mereka Tuhan oleh kasih karunia dan kebenaran-Mu. Tuhan, bagi mereka yang menyaksikan program ini, jamah mereka ya Tuhan, yang masih ragu-ragu Tuhan, biar mereka menetapkan hati mereka. Dan mereka melihat adalah kebenaran yang sesungguhnya adalah firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kami juga di tempat ini Tuhan, yang berusaha terus Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan melalui media ini Tuhan. Kuduskan, berkati Tuhan. Dan hikmat Allah tetap sampai kepada orang-orang, bukan sampai di sini saja, tetapi kepada siapa yang dapat menjangkau dan melihat program ini Tuhan. Mereka diberkati, mereka dimuridkan oleh Tuhan dengan hal-hal yang berasal dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan sudah kami miliki bagi semua yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, dan hamba-Mu ini Tuhan, mau Tuhan menerima berkat daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus, sebelum kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan, ingin tangan-tangan kami Tuhan kami angkat. Kami mau memberkati lebih dahulu terhadap bangsa Israel Tuhan. Diberkatilah bangsa Israel di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati tanah mereka Tuhan, berkati udara mereka, berkati air mereka, berkati pertahanan dan keamanan mereka, berkati ekonomi mereka ya Tuhan, berkati keuangan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pengenalan mereka akan Engkau Tuhan. Karena semua lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan kami percaya Israel diberkati oleh Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Firman-Mu berkata, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Orang-orang yang mencintai Yerusalem mendapatkan sentosa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.